Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisa Nur Hidayah dari Prodi S1 Keperawatan kelas 22E ST Kindo Wira Utama. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah KDK 1 tentang teori caring menurut Jane Watson dengan dosen pengampu Bapak Nurse Muhammad Ifad Arifki, M.Kep. Sebelumnya saya akan menjelaskan caring secara bahasa dan umum. Secara bahasa, caring dapat diartikan sebagai tindakan kepedulian kita sebagai seorang perawat. Sedangkan secara umum, caring dapat diartikan sebagai kemampuan berdedikasi kepada orang lain, pengawasan dengan waspada, perasaan empati kepada orang lain, dan perasaan cinta dan menyayangi. Pandangan teori caring menurut Jane Watson ini memahami bahwa manusia memiliki 4 cabang kebutuhan yang saling berhubungan. Di antaranya yang pertama ada kebutuhan biofisikal, yang kedua ada kebutuhan psikofisikal, yang ketiga ada kebutuhan psikososial, dan yang keempat yang terakhir ada kebutuhan intra dan interpersonal. Di sini saya akan menjelaskan keempat cabang tersebut dan selamat menyaksikan. Yang pertama ada kebutuhan biofisikal atau kebutuhan untuk hidup, yang meliputi kebutuhan makanan, cairan, kebutuhan eliminasi yaitu buang air besar dan buang air kecil, dan ada kebutuhan ventilasi yaitu kebutuhan bernafas atau udara. Yang kedua ada kebutuhan psikofisikal atau kebutuhan fungsional yang meliputi kebutuhan aktivitas, kebutuhan istirahat, dan kebutuhan seksual. Untuk kebutuhan aktivitas, karena pasien ada yang sepenuhnya dibantu oleh perawat, ada yang setengahnya dibantu oleh perawat, dan ada yang sama sekali tidak dibantu oleh perawat atau dibantu menggunakan alat. Contohnya pasien yang dibantu penuh aktivitasnya oleh perawat, yaitu kita sebagai perawat membantunya untuk buang air besar atau buang air kecil di tempat tidur, membantu ambulasi dan mobilisasi pasien. Untuk kebutuhan istirahat, contohnya seperti tidur, karena jika kebutuhan istirahat atau tidur pasien tidak terpenuhi, maka tubuh pasien akan mudah lelah, terus hati gelisah, dan mudah stres. Yang ketiga ada kebutuhan psikososial atau kebutuhan untuk integrasi yang meliputi kebutuhan berprestasi dan kebutuhan organisasi. Yang keempat ada kebutuhan intra dan interpersonal atau kebutuhan pengembangan, yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.